Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik pejuang UTBK. Bertemu lagi bersama Kak Hans dalam pembelajaran persiapan UTBK 2025. Kali ini kita akan bahas satu bab, yaitu adalah pengetahuan kuantitatif atau sering disebutnya adalah PK ya. PK. Dan ini subbab yang akan lebih kita detailkan kali ini yaitu adalah tentang flowchart. Flowchart ini adik-adik perlu kalian tahu bahwa muncul tahun 2023 nih. Terus muncul lagi tahun 2024. Nah, nanti jika tahun 2025 soalnya tipenya muncul kembali, maka kamu sudah bisa persiapan, sudah bisa dengan kita belajar bersama di hari ini. Sahabat gemar matematika, kita bahas dulu tentang tipe soalnya. Kenapa? Karena di UTBK itu kita bukan hanya pinter ya. Pinter tuh nggak cukup di UTBK, tetapi anak yang pinter dan tahu trik menjawab soal. Nah, kali ini Kak Hans akan berbagi bagaimana trik menjawab soal supaya adik-adik nanti pada saat menjawab soal tuh biar bisa lebih cepat gitu ya, karena kalian hanya diberi waktu sekitar 1 sampai dengan 1,5 menit. Oke, jika ketemu soal flowchart rata-rata ya, rata-rata soal flowchart itu tipe soalnya kayak gini nih. Ada pernyataan 1, 2, 3, dan 4 ya. Pilihannya 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 4, dan 1, 2, 3, 4. Nah, triknya sahabat gemar matematika, yang pertama, jika 1 itu benar dan 2 itu salah, maka jawabannya pasti B. Gitu ya. Terus jika satunya salah, duanya benar, jawabannya pasti C. Terus jika 1 salah, duanya salah, maka jawabannya itu pasti D. Jika satunya benar, duanya benar, maka adik-adik cek nomor 4 nih. Kalau 4 dia bernilainya salah, jika 4 bernilai benar, maka jawabannya adalah E. Jika 4 bernilai salah, maka jawabannya adalah A. Gitu ya. Nah, sehingga adik-adik kalian bisa jawabnya dengan cepat nih. Nomor 3 ternyata nggak perlu dicek. 3 kita nggak perlu tahu nomor 3 itu apa jawabannya. Cukup 1, 2, dan 4. Oke, kita langsung saja ke contoh soal flowchart yang pertama. Nih, untuk flowchart yang pertama, adik-adik, kita akan mencari soal ini ya dengan cara kita baca dulu narasinya. Jika diberikan X-nya sama dengan 7 nih. Nah, gitu ya. X sama dengan 7. Manakah pernyataan berikut yang benar dengan menjalankan prosedur yang disajikan diagram? Oke, berarti kita hanya menjalankan ini saja. Kita lanjut. Caranya gimana nih? Caranya, oke, di sini kayaknya ada yang kurang ya. Harusnya di sini ada ya-nya ya. Ya, gitu ya. Oke, kayaknya kelupaan nih pada saat di screenshot. Oke, berarti kita lihat nih, Z lebih besar daripada 50, Z habis dibagi 5. Kita akan cek dua hal ini aja dulu. Pertama, kita mulai di sini nih, mulai. Terus X-nya, berarti X-nya sama dengan 7, oke. X sama dengan 7. Terus, X kelipatan 2. Oke, X, oh ini ada, seharusnya ada tidak ya, ini tidak. Di soalnya, ini kayak kelupaan ya. Ini ya. Oke, nah X-nya sama dengan 7 nih. Maka X itu adalah kelipatan 2. Kalau X kelipatan 2 iya atau tidak nih? Oh, ternyata X itu bukan kelipatan 2. Maka jawabannya adalah yang tidak ya. Maka jawabannya yang ini nih. Berarti si X-nya bukan kelipatan 2, berarti kita lanjutnya ke bawah. Nah, maka dapat kita 2 dikali X-nya tadi 7. Berarti 2 dikali 7 kurang 1 sama dengan 13. Terus lanjut ke sini nih. Lanjut ke sini, Y genap. Nah, kita cek nih. Y kita kan adalah 13. Y-nya genap. Oh, ternyata tidak. Maka pilihannya adalah yang ini nih. Tidak. Berarti kalau dia tidak, dia ke bawah. Z-nya sama dengan 5 kali 13. 5 kali 13 dikurang 10. Berarti 5 kali 13, 65.
kurang 10 yaitu adalah 55. Nah, kita bisa ngecek. Ceknya apa? Ceknya itu yaitu adalah Z-nya lebih besar daripada 50. Dapatnya 55. Betul. Terus Z-nya habis dibagi 5. 55 itu adalah kelipatan dari 5 ya. Atau 5 kali 11 tuh. Maka ini juga betul. X bilangan ganjil. X kali Y ya. X kali Y bilangan ganjil nih. Oke, kita cek tuh. Kalau X-nya itu adalah 7, Y-nya 13. Cara ngeceknya cukup 7 dikali 3 tuh. 7 kali 3 kan 1 ya. Kalau dia 1 pasti ganjil tuh. Maka yang ini adalah betul. 1 betul, 2 betul, dan 4-nya juga betul. Sehingga jawabannya pasti E gitu ya. Atau jawabannya adalah yang E. Mudah bukan? Oke, ternyata soal flowchart tuh nggak susah ya. Yang penting kita tahu alurnya. Oke, lanjut. Kita cek soal nomor 2. Ya, kita di soal nomor 2 ya. Ini ada panahnya. Ini sepertinya pada saat Kak Hans sedang ini ya sahabat ya. Sedang menghilangkan background. Tulisannya itu ada sedikit hilang ya. Oke, ini tidak berarti ini adalah iya gitu ya. Terus ini tidak maka yang ini adalah iya. Ini ada pak. Oke. Nah, kita akan ketemu soal yang sama. Ingat ya tadi, jika satu benar, dua salah, maka jawabannya B. Satu salah, dua benar, jawabannya C, dan seterusnya. Itu harus diingat ya. Apapun tipe soalnya, adik-adik harus ingat itu tuh. Jika ada pernyataan 1, 2, 3, 4, pilihannya A, B, C, D, E, A-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka metode tadi, trik tadi bisa dipakai. Oke, baik sahabat gemar matematika. Kita akan lihat contoh soal yang kedua. Sama nih, X-nya masih 7 ya. X-nya masih 7. Manakah pernyataan berikut yang benar dengan menjalankan prosedur? Mulai di sini. X-nya sama dengan 7. Oke, X-nya 7. X kuadrat kurang dari 40. Kita tahu ya, 7 kuadrat itu adalah 49. Maka yang dipilih adalah tidak. Karena 49 itu lebih besar daripada 40. Maka Y-nya harus ditambahkan dengan 4. Y tambah 4 itu sama dengan ya 11 gitu ya. Terus 11-nya kita masukkan ke sini. Z adalah 2Y. Artinya 2 kali 11 itu adalah 22. Terus pertanyaan lagi di sini. Z habis dibagi 4. Kita lihat bahwa Z-nya tadi kan 22 nih. Habis nggak dibagi 4 tuh? Enggak ya, bersisa 2. Sehingga jawabannya adalah tidak lagi. Tidak. Berarti kalau tidak dia rumusnya W. W itu adalah 5Z dikurang 6 bagi 4. 5Z berarti 5 ya. 5 dikali dengan Z-nya 22 dikurang 6 dibagi dengan 4. Oke, berarti kita akan dapat 5 kali 22 maka hasilnya adalah 110 dikurang 6 dibagi 4. 110 kurang 6 yaitu adalah 104 dibagi 4. 100 bagi 4 kan bisa ya 25. 4 bagi 4 kan 1 tuh. Maka kita bisa dapat hasilnya adalah 25 tambah 1 yaitu adalah 26. Oke, nah kalau gitu kita sudah punya Y, sudah punya X, dan sudah punya W. Berarti adik-adik, pertanyaan pertama nih, pernyataannya ya, Y dikurang dengan 2X nih. Y dikurang dengan 2X, Y-nya 11. Oke, 11 dikurang dengan 2X. 2X itu berarti 2 kali 7. 2 kali 7 yaitu adalah 14. 11 kurang 14 itu adalah min 3. 3 walaupun negatif ya, itu adalah bilangan bulat bagian negatif. Juga bernilai bilangan ganjil. Oke, berarti 3 betul. Pernyataan 1 betul ya. Pernyataan 2, W kurang dari 20.
W kurang dari 20. Kita lihat bahwa W-nya tadi adalah 26. Ternyata W kurang dari 20 itu adalah salah. Karena W-nya harusnya lebih besar daripada 20. Sehingga satu benar, dua salah, maka jawabannya yaitu adalah iya, betul. Jawabannya yaitu adalah B ya. Oke, kita lihat yang berikutnya. Soal nomor 3, supaya adik-adik semua tambah gemar dengan matematika. Lanjut, soal berikutnya yaitu adalah masih flowchart. Karena kita bahasan hari ini adalah tentang flowchart ya. Oke, ini masih sedikit hilang nih, kita tambahin dulu ya. Ini ya, yang ini enggak, lanjut ya. Dia ke sini. Ini ya, ini tidak ya. Nah, diberikan adalah jika diberikan input nih, X-nya sama dengan 4. Oke, adik-adik ya, X sama dengan 4. Manakah pernyataan berikut yang benar dengan menjalankan prosedur yang disajikan? Nah, maka yang pertama, YZ genap. 2X min Y ganjil. Berarti kita harus tahu Y, tahu Z, satu tahu Y, tahu Z, dan tahu X ya. Kalau X sudah dapat dari sini. Nah, ini X-nya sudah dapat dari sini. Oke ya, X-nya sudah ada adik-adik semua. Tinggal kita mau mencari berapa X, berapa Y, berapa Z gitu ya. Oke, nah untuk itu kita lihat dulu nih dengan menjalankan prosedurnya. Ini kayaknya mirip ya sama soal yang tadi ya. Ini X sama dengan 4. Oke, terus X kuadrat kurang dari 45. X-nya 4. 4 kuadrat kan 16 ya. 16 kurang dari 25. Maka jawabannya betul. Kalau betul maka jawabannya gini nih. Ya, karena kita ambil yang iya ya. Iya. Maka Y sama dengan X tambah 3. X-nya 4, maka Y-nya adalah 3 ditambah 4 ditambah 3, yaitu adalah 7. Oke. Terus lanjut lagi kita mencari nilai Z. Z itu adalah 2Y min 1. Maka kita cari 2Y. Maka 2 dikali 7 kurang 1 sama dengan 14 kurang 1, 13. Stop sampai sini dulu ya. Urusan dulu itu nanti. Kita cukup cari X sama Y dan Z dulu. Yang pertama, YZ genap. Kita lihat ya. Y-nya 7. Z-nya 13. 7 kali 3 ya. Ujungnya 1 tuh. Salah. Karena yang ujung 1 itu adalah ganjil. Oke. 2X min Y adalah ganjil. Kita lihat nih. 2X berarti 2 dikali 4. Dikurang dengan Y. Y-nya 7. 2 kali 4, 8. Kurang 7. Itu sama dengan 1. 1 apakah bilangan ganjil? Iya, betul ya. 1 itu adalah bilangan ganjil. Sehingga sudah dapat kita 1 betul, 2 salah. Maka jawabannya iya, keliru ya. Harusnya 1-nya salah, 2-nya betul. Maka jawabannya adalah iya, betul. Jawabannya adalah C ya. Nah, jadi adik-adik nggak mesti kita cari W-nya ya. Nggak mesti. Cukup kita cari Y sama Z dulu aja. Jika 1 betul, 2 betul, barulah kita cari W-nya untuk mempersingkat waktu. Kita akan langsung masuk ke soal nomor 4. Oke, nah untuk soal nomor 4 ini ya adik-adik ya, kita sudah semakin paham ya tentang flowchart ya. Sudah 3 soal kita bahas, ini kita masukin soal keempat. Nah untuk soal keempat ini ya, sama ini kayaknya pada saat saya hilangkan backgroundnya ya, belakangnya itu ada yang hilang gitu ya. Nah ini kita harusnya lihat ya. Oke, nah baik adik-adik semua, untuk di soal nomor 4 ini ya, kita sama ya, konsepnya sama seperti tadi. Tidak ada yang berubah sekalipun ya, tidak ada perubahan sedikit pun. Jadi soal flowchartnya mirip-mirip kayak gitu. Ini soalnya harusnya gampang bagi kalian semua ya. Bagi sahabat gemar matematika,
Ini gampang banget ya untuk pejuang UTBK 2025. Nah, untuk soal nomor 4 ini adik-adik ya, kita lihat dulu yang pertama ya. Yang pertama dia diberikan N-nya itu sama dengan min 6. Nah, ini N-nya sama dengan negatif 6. Oke. Nah, ini harusnya N ya, sorry. Ini N harusnya. Ini adalah N, bukan X ya. Seperti ya ada salah tulis. Nah, untuk itu yang pertama ya kita substitusi dulu. Substitusi nilai N sama dengan min 6. Berarti di sini adik-adik kita akan punya N-nya sama dengan negatif 6. Nah, gitu ya. Terus berjalan lagi ke panahnya. N-nya lebih besar daripada 0 nih. 6 lebih besar daripada 0 enggak tuh? Ya, jawabannya tidak ya. Oke, jawabannya tidak. Kalau tidak berarti ke sini nih. P sama dengan N kuadrat. Kalau P sama dengan N kuadrat, maka P itu adalah min 6 kuadrat gitu ya. Min 6 kuadrat, maka hasilnya adalah 36. Terus lanjut ya. Lanjut ke sini berarti Q-nya sama dengan Q itu sama dengan P per 4. Maka nilai Q adalah 36 dibagi 4. Dapatlah hasilnya 9. Oke, maka kita akan cek dulu nih. Yang pertama, Q itu bilangan kuadrat. 9 ini bilangan kuadrat enggak ya? Oke ya, sahabat gemar matematika ini betul ya. Ini 9-nya adalah bilangan kuadrat. Oke, satu betul. Yang kedua, kita lihat lagi tuh. Q-nya bilangan genap. Oke, masih sama nih. Q-nya genap nih. Ternyata Q itu adalah bilangan ganjil. Oke, karena Q-nya itu adalah bilangan ganjil, maka ini harusnya salah. Nah, yang lain perlu dibuktiin ya. Kalau sudah satu betul, dua salah, jelas ini jawabannya yaitu adalah. Oke, nah adik-adik kita sudah bahas ya, bahas 4 soal ya. 4 soal ini semoga ini adalah bisa menambah ilmu adik-adik ya, bisa menambah paham adik-adik untuk persiapan UTBK 2025. Dan terus ikutin ya pembahasan-pembahasan berikutnya. Tentu setelah ini kita akan bahas soal berikutnya, tipe berikutnya. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa terus belajar, terus berusaha. Yakinlah mimpi itu bisa kita raih dengan cara kita persiapkan dari sekarang. Untuk itu, marilah kita terus semangat untuk belajar dan gemar matematika. Sampai ketemu lagi, kakak akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.